Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Francis, cangcingnya babe, akang teteh, mas mbak, udah uni, sedulur, baraya semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, Bang Jai doain. Bang Jai kali ini berkesempatan ngobrol-ngobrol bersama seorang seorang tokoh ya, seorang penggerak pemberdaya masyarakat. Nah, Bang Jai sebelum nanti ngobrol dengan beliau ini mau ngasih tahu sedikit prolognya bahwa tempat wisata begitu banyak ya. Mungkin yang lebih bagus juga banyak. Tapi yang tertarik Bang Jai kupas di sini adalah suatu proses perjalanan bagaimana membangun sebuah ekowisata yang memang berbasis dari masyarakat, berbasis lingkungan, pemberdayaan masyarakat, murni dari masyarakat. Itu yang menjadi menarik sehingga bisa pengalamannya bisa diterapkan di teman-teman barangkali di tempat yang berbeda. Nah, Bang Jai langsung sapa saja siapa dia, ini dia orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Bang Alwani. Alhamdulillah. Akhirnya datang juga Bang Jai ke ekowisata Keranggan. Habis saya tungguin di Bukit Menoreh nggak ada datang. Iya, lain kali. Akhirnya kan kita ketemu juga, Rin. Bang Alwani. Wah, ini saya bingung nih sebenarnya. Tumben bingung kenapa? Mulai dari mana nih Bang Jai mau nanyaan gitu? Karena Bang Alwani sebagai teman Bang Jai yang Bang Jai kenal baik, ini membangun sebuah tempat ini cukup panjang waktunya, cukup banyak kendalanya, dinamika segala macam. Tapi pada hari ini ternyata membuahkan hasil. Dikatakanlah Kampung Ekowisata Keranggan ya? Iya, betul. Kampung Ekowisata Keranggan. Nah, Bang Alwan, mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu sebagian ya, tapi yang belum tahu Bang Jai pengen ngegali lebih dalam kenapa bisa jadi kayak begini nih gitu. Nah, coba dong Bang Alwan ngobrol sedikit di Bang Jai Channel tentang bagaimana membangun kampung wisata ekowisata Keranggan, di mana dulu kalau nggak salah tempat apa nih ya, tempat nggak jelas ya. Kebun apa sampah segala macam ya. Iya. Nah, silakan Bang Alwan. Baik, terima kasih Bang Jai atas waktunya. Bahwa saya sebelumnya sangat terharu nih kedatangan Bang Jai datang ke sini. Tentunya ini adalah sebuah penghargaan buat saya dan khususnya masyarakat Kampung Wisata Keranggan. Jadi perlu diketahui juga oleh sahabat semuanya, para pelaku penggiat pariwisata, UMKM, dan industri kreatif di Kota Tangerang Selatan. Saya sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan Bang Jai. Tahun 2013 ya, kita sebagai volunteer relawan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah ya. Waktu itu bisa dikatakan mungkin kalau kedinasan lagi susah-susahnya cari peserta untuk latihan, Bang Jai. Latihan ya? Iya. Ini 2022, berarti berapa tahun udah ya? Udah 8 tahun ya? Udah 8 tahun 8 tahun. Ya, walaupun memang ini ibaratnya butuh waktu panjang. 9 tahun ya? Hampir 2002 ya? Iya, hampir 9 tahun. Ya, intinya kan Bang Jai udah tahu lah dari dulu kita bersahabat, kenal baik, kita sama-sama mengikuti kegiatan di Pemkot. Ya. Oke Bang Alwan, sebelum ngobrol-ngobrol, tolong suruh ini dong, subscribe dong, pemirsa yang ngelihat. Ya. Iya, oke. Baik, aduh kawan-kawan, teman-teman semuanya, ya jangan lupa subscribe ya, ke channel Bang, like and comment. Yeah. Bang Jai Channel. Bang Jai Channel. Ya, ini orangnya ada di sini nih. Bang Alwan, 2013. Bahkan Bang Jai tadi lupa ya tahunnya kapan, tanya Bang Alwan sangat lebih ingat untuk proses waktu itu ya. Iya. Oh nggak salah Bang Alwan bawa proposal ya tentang sebuah konsep yang nama hari ini Bang Jai duduk di sini gitu. Oh iya, apa betul. Tuh? Jadi dulu saya punya mimpi Bang Jai. Mimpi saya adalah tiada lain bagaimana kita bisa berbagi. Bagaimana kita bisa berbagi? Iya, berbagi ilmu tentunya. Karena kalau berbagi uang secara materi kita bukan siapa-siapa. Ya, bisa dikatakan kita ini anak duafa lah. Artinya, tapi kita tetap ingin berbagi kepada masyarakat. Tapi kan kita punya ilmu. Nah, ilmu inilah dulu saya bawa-bawa bikin konsep pembangunan ekonomi kerakyatan, Bang Jai. Pembangunan ekonomi kerakyatan. Ya, jadi berbasis lingkungan. Jadi itulah disebut dengan akhirnya mengerucut ekowisata Keranggan. Enggak, itu sebelum ke situ, Bang Jai gini, ini awal muasal dari pertama kali Bang Alwani kepikir apa nih? Ini kan agak gila juga gitu loh.
sebelah-sebelahnya Bang Jai masih lihat masih semak belukar ya, masih hutan di pinggir sungai kali Cisadane ya, Sungai Cisadane ya. Iya. Apa yang mendasari Bang Alwani ini merubah ini menjadi sesuatu yang berbeda dan bermanfaat untuk orang banyak? Ya, tentunya kan kita melihat bahwa setiap daerah, setiap lokasi itu ada potensi. Ada potensi. Ya, potensi sumber daya alam dan juga ada potensi sumber daya manusia. Begitu juga adalah di Kampung Kranggan. Begitu alamnya yang telah diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita gali, ya potensi ini insya Allah bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Salah satunya ya dengan dulu Pak Mengjai melihat kondisi situasi yang ada di sini ini, iya, ini emang belukar. Ini kan jalan raya sebelahnya, betul, kan gitu. Ya, takut kemarin juga. Iya, pinggir belukar. Kali kan. Nah, terus tempat pembuangan sampah juga. Sampah ya. Iya, artinya bahkan pernah dibilang ini tempat apa? Kampung kotor gimana? Iya, terkumuh. Kumuh. Iya, kampung kumuh di Kelurahan Itu siapa yang bilang itu. Begitu? Ya dulu memang kan ada yang namanya bukan regulasi ya, terkait dengan catatan kampung kumuh itu di Kota Tanglasan itu atau di kota yang lain juga sama ada. Sama. Tapi ya? memang di Kota Tanglasan itu tepatnya memang di sini. Oh, karena pinggir kali, betul, nggak ada orang lihat, betul, lewat, lempar, buang, warga juga nggak ada gitu. Iya, betul. Jadi artinya gini, bahwa memang kan kumuh ini melihat dari beberapa indikator. Ya, salah satunya bagaimana kehidupan masyarakatnya, kebiasaan masyarakatnya, dan begitu juga melihat dari sisi lingkungannya, bagaimana lingkungannya ini apakah memang bisa dikatakan sebagai kota layak huni atau enggak gitu kan. Ya, otomatis ya di situ ada yang namanya mungkin bisa aja catatan-catatan itu mereka yang mengetahui lah. Sehingga catatan anggap dikatakan ini kampung kumuh ya, waktu itu. Ya, Bang Alwan orang mana? Aslinya? Saya kebetulan orang Kranggan asli. Iya, betul. Oh, orang Kranggan di sini gitu ya. Jadi saya memang lahir di Kampung Kranggan ini. Kranggan, Kelurahan Kranggan. Iya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan. Betul. Provinsi Banten. Apa sih yang mendasari jadi tergugah untuk membangun kampung ini yang sehingga tadi kampung sendiri ini apalagi bisa, kan? Iya, kampung sendiri apalagi. Karena pada dasarnya kita melihat bahwa kita harus bisa memberikan yang terbaik buat lingkungan. Oke. Memberikan terbaik buat lingkungan. Realistis kebanyakan orang Bang Alwan. Kan pengen nyari juga kerjaan yang lebih jelas gitu kan. Oh iya, betul. Bang Alwan sebelumnya apa? Latar belakangnya apa, Bang? Saya memang kebetulan latar belakang saya adalah sebagai pendidik ya. Pendidik ya, kebetulan saya ini kalau bisa dikatakan sebagai guru mah guru lah. Karena memang kebetulan saya kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Bandung ya. Oh, di Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. Saya memang orang pendidik gitu kan, sehingga saya melihat bahwa mendidik, mengajar itu tidak perlu di sekolah, tetapi di lingkungan juga kita harus bisa mendidik dan mengajar. Tumbuhlah itu ya, rasa betul. Yang lebih kecintaan untuk betul. mendidik ya. Jadi akhirnya Tapi pernah kerja di dunia profesional? Oh, saya kerja di dunia profesional memang sudah pernah saya alami waktu kuliah, sampai beres kuliah, sampai setelah kuliah pun sambil kerja. Waktu itu sudah kerja, artinya kerja itu di Euro Management. Euro Management itu adalah salah satu konsultan pendidikan Eropa, yang mana anak-anak sekolah ya yang nantinya kita ajak mereka itu supaya sekolah di luar negeri. Salah satunya di Jerman, Perancis, Austria, itu di mana dan Belanda. Office-nya di Tamrin, ada di Gedung Jaya. Oh, artinya punya background, punya pengalaman juga yang cukup kuat juga ya. Ya, gitu. Ya itulah mungkin salah satu pengalaman saya di dunia kerja profesional. Terus mau-mauan gitu untuk ngurusin ini ya, walaupun kita terpanggilkan dari hati sendiri, tapi kan Bang Alwan kan udah berkeluarga kan? Ya, alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Artinya ada tuntutan keluarga gimana ketika ini? Mungkin dari awal belum ada satu yang ya realistis. Kebanyakan orang pengennya ada pendapatan yang pasti, yang jelas. Sementara membangun ini kan perlu waktu, perlu tenaga, biaya yang tidak sedikit. Betul. Gimana how to-nya? Gimana caranya? Ya, alhamdulillah gitu kan. Memang di balik semua itu pasti ada keluarga yang mendukung, mendorong, dan mendoakan. Salah satunya adalah orang yang hebat itu adalah seorang istri. Yang mana mereka juga, artinya beliau seorang istri mau mendorong untuk apa saja yang saya lakukan terkait dengan kebaikan yang selama ini saya bangun di Kranggan. Walaupun saya tidak itu sengaja berhenti. Saya memutuskan berhenti untuk membangun lingkungan yang kumuh tadi menjadi lebih baik. Iya, artinya saya akhirnya
mau berbuat aja dulu kepada masyarakat, pendampingan, pemberdayaan, bahkan kita memberikan pendidikan terkait entrepreneur kepada masyarakat sehingga mereka tercipta yang namanya home industri yang ada di masyarakat, yaitu pelaku industri kreatif yang ada di Keranggan. Dulunya udah ada pelaku industri kreatif Itu ada sekitar mungkin sekitar 10-20, tapi ada. Sekarang kita ciptakan, sekarang kita perbanyak sampai 100 home industri masyarakat di lingkungan kampung wisata Keranggan. Sekarang? Iya. Dulunya memang kan ada, tapi secara tidak langsung bahwa apa yang mereka lakukan itu butuh banyak yang perlu kita kembangkan, pendampingan, dan kita tingkatkan dari sisi penghasilan. Tempat dikatakan kumuh, tempat buang sampah, wilayahnya semak belukar, pinggir sungai, agak skrim lah gitu ya. Iya. Terus gimana memulainya untuk bisa kok jadi gini, menggerakkan masyarakat gimana? Kan nggak mungkin juga gampang Bang Alwan. Pastinya kan banyak pro kontra, banyak segala macam dari masyarakat itu sendiri yang punya habit, kebiasaan mungkin kurang bagus menjadi lebih baik kan juga tidak mudah merubahnya. Gimana? Betul. Ya, jadi caranya gitu. Caranya itu adalah bagaimana kita bangun ikatan emosional dengan masyarakat. Bagi yang mau kita didik, kita bina, kita arahkan, ayo kita bareng-bareng bangun kampung ini. Awalnya memang fokus ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ekonominya dulu kita bangun, gitu kan. Kita apa didik. Yang bisa dilakukan dari pembangunan ekonomi? Iya, artinya bahwa ada yang pengalaman menarik sampai sekarang, yang namanya ibu rumah tangga, yang kita didik, kita bina, sehingga mereka sukses bisa mengangkat, ya, menciptakan lapangan pekerjaan di rumahnya. Ada karyawannya sampai 5 orang. Bentuknya apa? Bentuknya mereka itu melakukan kegiatan membuat aneka macam makanan produk tradisional. Iya, produk tradisional, ada opak singkong, ada kemang goyang, ada segala macam. Itu ada sekitar 15 produk yang diproduksi oleh... Modalnya di mana Bang Alwan? Oh iya, dulu memang kita, itu klasik ya Bang ya? Yang namanya modal, pasti UKM dimanapun membutuhkan modal. Ujung-ujungnya yang memang wilayah set itu kan rural ya, gitu, perbatasan, Tangsel di wilayah perbatasan ya. Betul, jadi yang kesejahteraannya agak di bawah ini ya, berbeda dengan wilayah lain lah begitu. Ya itulah tanggung jawab beban moral kita, bagaimana yang notabene daerah tertinggal secara ekonomi, IPM-nya, indeks pembangunan masyarakatnya, terkait ekonominya, kita melihat bahwa di sini memang masih kita perlu dorong, kita tingkatkan. Bang Alwan masuk di situ, bantu masyarakat. Betul. Peningkatan ekonomi. Betul. Ya tadi, dia dagang, modalnya dari mana? Bang Alwan punya modal untuk menyiapkan itu sejak awal pada saat waktu bekerja gitu. Ya ini terlalu dalam nih, ini urusan pribadi sana. Jadi gini, kan modal, kan realistis kan? Dari mana gitu? Bang Alwan mungkin apa pengusaha atau apa sebelumnya? Ya saya tadi itu, walaupun ibaratnya kita sebagai manusia, tentunya kita berusaha bisa memberikan yang terbaik, bisa berbagi walaupun dengan ilmu. Saya dulu pendampingan, pemberdayaan, mendampingi UKM supaya mereka tetap usahanya jalan. Ujung-ujungnya ketika kita didik latih, minta modal, Bang. Modal, ya. Saya bingung, aduh saya nggak punya uang nih, dari mana ya? Susah juga. Akhirnya belum ada uang maksudnya nggak? Ya belum, ya sama sekali belum ada uang. Artinya memang waktu itu saya punya ijazah, Bang Jai. Ijazah? Ijazah S1 saya. Ijazah S1? Ijazah S1 maksudnya saya. Apa? Terus ada pengurus ijazah SD sama SMP, itu pengurus ekowisata Keranggan itu yang nanti yang dijadikan garansi untuk saya pinjam uang ke bank. Jaminan, anggunan, iya, kolateral. Alhamdulillah waktu itu laku, tapi nggak tahu sekarang. Lucu nih orang. Enggak, jaminan. Biasanya tuh surat tanah, sertifikat, ya, BPKB, kendaraan. Ini jasa. Kalau anggota dewan bisa aja laku tuh ya? Nggak perlu pakai anggunan, kalau kata udah jelas lah. Enggak, tapi kan kita terus laku kemana? Gitu. Ya kebetulan waktu itu memang artinya kita berusaha meyakinkan yang namanya direktur perbankan bahwa kami adalah perbankan dari apa? Wakalumi Syariah kalau nggak salah. Wakalumi Syariah ya, yang ada di Ciputat waktu itu. Dia datang. Kenal sebelum kenal gitu. Ya artinya belum kenal. Belum. Artinya justru kenal dengan waktu itu marketing yang menawarkan kepada kami, dan akhirnya saya ingin ketemu dengan direktur. Tapi nggak punya modal. Jaminan. Betul. Nekat gitu Bang? Nekat aja ya. Ya akhirnya saya bagaimana itu punya modal ijazah dengan teman pengurus yang lain, ada ijazah SD sama SMP yang digaransikan, disimpan di bank. Akhirnya dapat 30 juta.
Gitu. 30 juta akhirnya kami bagikan kepada pelaku usaha yang ada di Keranggan yang kita udah didik, kita bina mereka Udah dimodali, dibekali ya. Dibekalin. Pembekalan ini Betul. ya, pengalaman pengetahuannya ya. Pengetahuannya. Artinya di sana kita usaha. kasih ya itu rata-rata 500.000 untuk memulai modal usaha mereka ketika kita udah didik. Apakah itu? Kalau balik mau, alhamdulillah sekarang balik mau. Kalau enggak gimana itu? Ya, artinya gini kan kita memang sudah niatkan bahwa ini untuk membantu. Ya, niatkan untuk membantu dan itu pun kita tidak minta dikembalikan. Tapi itu saya bayar tetap tiap bulan sebagai garansi. Ya, alhamdulillah sebagai karyawan Tuhan gitu kan, ada aja gitu kan. Jalannya. Ya jalannya. Ya itulah mungkin yang saya lakukan. Itu baru kita fokus ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. Awalnya. Tapi kita lihat yang mulai namanya mau tuh masyarakat ngedengerin lah begitu. Iya. Akhirnya masyarakat mau gitu. dididik, dibina, diarahkan. Ayo kita sama-sama bangun kampung ini. Yang mana tadinya kampung kumuh, kampung tertinggal, termarginal, ya di Kota Tangerang Selatan ini kita bangun sama-sama. Bisa bertanggungjawabkan klaim itu, statement itu? Ya tinggal cari aja biasanya itu ada di Perkim atau di itu yang namanya data itu pasti ada. Oke, masyarakat udah mulai mau dengerin karena secara nyata terbantu dari permodalan, dari pendampingan, pelatihan-pelatihan yang Bang Alwan bisa, yang memiliki dengan pengalaman seorang pendidik, gitu. Terus membangun konsep kampung ekowisata Keranggan. Setelah sekarang udah mulai banyak yang tahu, banyak terlibat, banyak mensupport. Iya. Langkah apa berikutnya, Bang? Ya artinya perlu diketahui Bang Jaya dan pemirsa semuanya bahwa kampung ekowisata Keranggan ini kita punya mimpi membangun ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan. Yang saya buatkan konsep itu 100% baru terimplementasikan 1% di sini, Bang. 1%? 1% dengan luas area. Karena saya punya blueprint, master plan untuk pembangunan kampung wisata Keranggan yang rencananya nilai manfaat untuk yang mereka bisa kerja di sini 500 minimal. 500 orang? 500 orang. Tapi untuk menilai nilai manfaat yang kita bangun untuk membangun home industry kan udah 100 home industry, ada homestay. Enggak, kalau bahasa orang Keranggan mah lila kene. Iya, betul. Nanti kita ada repot nih, dituntut juga nih kalau seandainya suruh diberhentikan. Wilayahnya seberapa luas, Bang Alwan? Luas. Wilayah area kampung wisata Keranggan di dalam peta wisata kita itu 20 hektar. 20 hektar? Iya. 20 itu tanah hektar. siapa? Bantaran Sungai Cisadane, ada bantaran Sungai Cisadane. Iya, ada juga tanah masyarakat dan include ya terintegrasi dengan rumah-rumah masyarakat yang gimana 2 RT itu. Tanah-tanah masyarakat mau ikut dikelola, padahal itu kan hak pribadinya. Ya, jadi memang masyarakat masing-masing itu kan punya keahlian, punya profesi dan punya istilahnya usahanya. Kita dorong usaha mereka, salah satunya adalah mayoritas di ini yang kita bina itu udah 100 home industry. Kita dorong. Kesulitannya itu tidak lepas bagaimana kita menyatukan sebuah persepsi dengan masyarakat. Karena banyak kepala. Jangan berbicara istilahnya rumah tangga aja atau manajemen aja kita sering ada miss, tapi kita sama ya kita musyawarahkan, bicarakan bahwa ini adalah kepentingan untuk masyarakat, kampung Keranggan ini perlu kita bangun, maka kita harus menyatukan persepsi. Kendalanya ya wajar yang namanya pro dan kontra, tetapi artinya itu tetap kita jalur, jangan sampai kita, tapi intinya kita yang akhirnya membuat sebuah kesalahan itu sangat fatal. Ya masih bisa dikomunikasikan segala sesuatunya ya gitu. Iya, betul. Nah, terakhir ini Bang Jai pernah dengar juga kan dari share berita yang pernah ada baik dari media maupun dari teman, kampung ekowisata Keranggan menjadi salah satu tempat ya pemenang juara gitu dalam satu wilayah tingkat nasional bahkan itu. Iya, betul. Ini kan luar biasa. Kalau misalkan Bang Jai beberapa spot ke tempat berbeda, kalau secara physically, ini apanya lebih bagus. Betul. Tapi kenapa ini bisa menjadi menang? Jadi kami mengikuti visitasi tingkat Provinsi Banten. Alhamdulillah kampung wisata Keranggan menjadi kampung wisata terbaik di Provinsi Banten. Dengan indikator penilaian yaitu tadi bahwa yang dinilai ini kan khusus untuk destinasi wisata yang berbasis masyarakat se-Provinsi Banten. Ya. Jadi destinasi yang memang berbasis lingkungan masyarakat, menggerakkan masyarakat. Menggerakkan masyarakat. Kalau tempat-tempat lain banyak yang bagus, betul. Tapi bukan masyarakat yang bergerak. Ya. Jadi kita memang berawal dari kelompok. Investor dia punya usaha, punya uang gitu. Betul. Ini kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang mana
kelompok masyarakat ini tergabung dengan kelembagaan kelompok sadar wisata Kampung Wisata Keranggan disebut Pokdarwis. Pokdarwis. Iya, ada Pokdarwis Banten, ada Pokdarwis nasional juga, itu kelompok sadar wisata. Bahwa Untung indikator ada kepanjangannya Pokdarwis, iya. Pok Minas. Aduh. Jadi memang di situ ada penilaiannya dampak ekonominya gimana terhadap masyarakat. Dan ini dinilai. mewakili Banten, Provinsi Betul. Banten. Dampak ekonominya yang Itu dinilai tingkat apa, Bang? tingkat Provinsi Banten. Oh, tingkat Provinsi Provinsi Banten. Kenapa kita masuk juara Berarti nominasi dari kelas 8 kota kabupaten di Provinsi Banten, Iya, betul. ini sebagai juara Juara 1. juara pertama. Iya, terbaik di Provinsi Banten. Wih, Jadi yang masa. dinilai itu adalah Tepuk tangan dulu plus buat Bang Alwani dan masyarakat yang tergabung di Pokdarwis iya. Kampung Keranggan. Ya, jadi perlu diketahui juga apa sih kok yang dinilainya dampak ekonominya Dampak terhadap ekonomi, masyarakat, iya. dampak akademiknya Dampak terhadap akademik. masyarakat, dampak lingkungannya Dampak terhadap lingkungan. masyarakat. Jadi Iya. bagaimanapun itu adalah indikator yang dinilai, Aspek-aspek penilaian aspek-aspeknya itu. penilaiannya. Jadi ya banyak juga kan destinasi wisata yang lain bagus-bagus, Belum tapi kan tentu memiliki dampaknya dampak yang betul. positif seperti itu ya. Iya, iya. Kita bangun ekonomi kerakyatannya. Juga ada tadi ditanyakan kok ini masuk nominasi nasional. Nah, iya. Dari 70.000 desa yang ikut 70.000 desa dulu. 70.000 desa. Iya, seluruh Indonesia. 70.000 desa. Ribuan loh. Iya, Banyak banget. betul. Jadi 70.000 desa ya seluruh Indonesia yang mengikuti visitasi Anugerah Desa Wisata atau Kampung Wisata seluruh Indonesia yang terverifikasi itu 1.831. 1.831 dari 70.000. 70.000 yang mengikuti Anugerah Desa Wisata Kemenkaret. Oh, yang pernah itu disosialisasi oleh kementerian Betul, ya? kemarin itu kita ikut. Alhamdulillah lagi-lagi Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno mengucapkan apresiasi dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Kampung Wisata Keranggan. Masuk nominasi 300 besar dari 1.831. Ini baru kita mulai. Masuk nominasi. Masuk nominasi sesuatu banget, Bang Alwan. Iya, dari betul. 70.000 mengerucut kepada berapa tadi? Ya, mengerucut dari 1.831 masuk ke 300. 300 se-Indonesia. Se-Indonesia. Itu langsung diumumkan oleh Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata. Dan ini apresiasi juga buat pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pak. Iya, iya. Jadi dengan kemandirian kita bangun Betul. Kampung Wisata Keranggan ini bisa memberikan kebanggaan buat kotanya. Nah, khususnya buat pemerintah Kota Tangerang Selatan Iya, dan iya. juga Provinsi Banten, ini sebuah aset yang luar biasa. Iya. Warganya luar biasa, mau bergerak gitu. Jadi Betul. ketika ada penguatan, tambah kekuatan bagi upaya realisasi harapan masyarakat bersama ya. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan artinya bahwa kita bisa meningkatkan prestasi ini dari 300 menjadi 10 besar atau 3 besar Ya. seluruh. Anggaplah kalau Indonesia. itu sebuah hanya ini aja lah, rewardnya aja. Reward, ya. betul. Tapi pada intinya yang sangat dirasakan adalah masyarakat itu dampaknya benar Iya. terasa ya, Terasa, pembangunan betul. ekonominya, Pembangunan dampak ekonominya. tadi akademiknya, apalagi dampak lingkungannya. yang tadi Betul. tempat sampah kumuh menjadi layak, Betul. menjadi asri, Betul, gitu kan? betul. Gitu. Ya, jadi Bang Jai perlu diketahui juga di sini kan banyak atraksi nih. Atraksi Di Kampung Wisata silat? Keranggan dulu. Bukan. Kita Nah, kasih. bagi wisatawan, teman-teman yang mau datang ke Kampung Wisata Keranggan nih, Oke. bisa ngapain aja sih? Gitu Ngapain kan? aja? Iya, betul. Ini tadi ada Archery, panahan, main panahan. archery. Iya, itu archer. Ya. Iya. Mau anak-anak, kids, maupun ada. dewasa maupun Latihan panah. betul. Juga ada yang namanya tadi itu bisa kita atraksi naik rakit di Sungai Cisadane. Naik rakit. Ya, sebelumnya kita jungle trek dulu. Dari Kemana? hulu. Dari sini berangkat sampai ke perbatasan Jawa Barat dan Banten. Nah, di mana? Danau Cisawang. Dan Cisau. Berapa Iya. jauh? Itu 1,5 kilo. 1,5 kilo. Perjalanan itu kurang lebih Sampai karena- sini. sampai sini. Kalau kelewat gimana? Ya enggak, maksudnya kita jalan dulu, nanti pulangnya naik rakit. Naik rakit. Naik perahu. Sampai Di Darmaga Kampung Wisata Kampung Keranggan. Kalau kelewat gimana? Kan lebar nih. Ya enggak lah, kan ada pemandunya, Oh, udah iya, iya. tenaga Sampai profesional. Tangerang Kota dong berarti ya? Betul. Jadi bisa menyusuri dulu, bisa melihat Kampung Wisata Keranggan Oke. itu home Secara, industrinya. iya. Nanti ke pertaniannya. Nanti berkunjung juga melihat hutan tropis dunia, Bang Jai. Oh, ada. Ada. Oh. Hutan tropis dunia itu adalah pohon yang ditanam di sana dari berbagai macam negara yang tropis. Amerika, Brazil, Austria. Ada di sana. Yang nanam siapa? Yang nanam. Ah. Kebetulan itu memang ada di bantaran Sungai Cisadane yang ditanam oleh Puspitek dulu. Oh, Puspitek. Ya, walaupun Sekarang itu BRIN. memang masih masuk kawasan kawasan. BRIN. Ya, tapi itu memang kita
kolaborasikan, kerjasamakan Kolaborasi. untuk menjadi destinasi wisata alamnya. Oh. Ya, dan langsung terus ke Danau Cisawang perbatasan Jawa Barat dan Banten. Dari sana bisa naik odong-odong kalau takut naik Oh. rakit, Oh. maka dia naik odong-odong dari sana. Ngapain kalau takut ngikut-ngikut? Memang itu perjalanan itu setengah hari karena ya, kita banyak atraksi di sana memberikan pemahaman ke agrowisata pertaniannya di sana ada lewat. Ya. Juga ada yang Ini namanya kayaknya perlu sesi khusus nih betul. ya. Adventure Itu. ya bareng Ya. Bang Alwan ya Heeh. untuk menelusuri Sungai Cisadane sepanjang tadi yang diceritakan ya. Iya. Yang Salah. lebih menariknya lagi, Nah. Bang Jai, kita punya binaan Binaan. anak disabel. Ya. Oh, difabel. Disabel itu Oh, disabel. adalah ABK anak berkebutuhan khusus. Kita didik, kita bina. Ada 3 jurusan di sini. Muridnya sudah ada 5, ya itu gratis. Kita mendatangkan tenaga pengajar yang memang di bidangnya. Mereka itu adalah sarjana PLB, pendidikan luar biasa. Luar biasa. Menjadi volunteer di sini untuk mendidik anak-anak yang Volunteer, selama membantu. ini betul, yang selama ini mereka itu belum mengenyam pendidikan, bahkan putus sekolah. Kita di sini didik ada 3 jurusan, Bang Jan. Ada tata boga, Kata Boga. ada industri kreatif, ada pertanian. Ini Wah, banyak banyak. sekali atraksi bagi siapa saja yang mau. Nah, kalau yang mau bangun. bergabung, Oh iya, apa persyaratannya? Komunitas atau perorangan atau keluarga atau seperti apa gimana? betul. Jadi Mekanismenya? kami di Kampung Wisata Keranggan ini sangat open terbuka bagi siapa saja karena kami juga di sini tidak lepas tergabung dengan lintas 50 komunitas 50 yang komunitas. cinta lingkungan. Ya, bagi komunitas siapapun yang mau bersama-sama di sini membangun untuk lingkungannya supaya terjaga ekosistemnya yang ada di bantaran Sungai Cisadane, karena Cisadane sebagai warisan peradaban dunia. Yes. Ya, yang artinya itu adalah istana kerajaan Pasundan. Nah, ini yang itu kita jaga, kita rawat, kita lindungi, kita lestarikan. Ini kan Cisadane, Cisadane, panjang iya, dari betul. hulu sampai Betul, hilir. ini yang kita istilahnya kita rawat, kita lestarikan. Lintas komunitas, ada 50 komunitas yang sudah tergabung di sini. Kita open dengan siapapun, ayo kita bangun. Ya, karena bantaran Sungai Cisadane bukan di Keranggan aja. Sampai Kota Tangerang, ya. sampai ke Sampai laut. ujung laut. Iya. Jadi kita menginisiasi aja, Bang Jai. Terus juga kita sudah tergabung dengan 15 perguruan tinggi, Bang Jai. 15 perguruan tinggi. Luar biasa, yang sudah istilahnya kerjasama dengan kami. Berarti kerja sama Pentaheliknya berjalan loh. Berjalan, media, perguruan tinggi, perusahaan, dari Wardah sudah Oh, masuk. sekarang banyak nih Bang Alwan yang bantu. Oh iya, Karena bisa. udah melihat hasilnya gitu. Ya, artinya kan itu baru pas 1%, Pak. Mungkin karena beliau ingin menambah 1%, yang lain nambah 1%, yang lain yang mudah-mudahan 100%. Iya, kita jaga bahwa lingkungan ini akhirnya bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Harapan besarnya Bang Alwan pada titik tertentu di mana mau udah nggak bisa lagi nanti melanjutkan seperti apa? Ya, artinya harapan saya ya sebagai apa ya ibaratnya inisiator untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan ini yang disebut ekowisata Keranggan, ada regenerasi bangun itu supaya memang generasi selanjutnya itu supaya mau bersama-sama untuk membangun ini. Bang Alwan, apa pesan Bang Alwan untuk para pihak yang banyak mau disampaikan? Oke, jadi siapa nih para pihak? Oh ya, Stakeholder atau mungkin bagi para pihak silakan mungkin untuk bisa merealisasikan Mimpi rencana masyarakat. mimpi besar Iya. masyarakat. artinya hanya satu, ya pemerintah selalu membicarakan, menyampaikan ya kolaborasi. Kita bangun kolaborasi ini, Pentahelik ini, mulai dari government, yang mana government harus berpihak ke rakyat untuk membangun ekonomi kerakyatan tentunya di sana. Ya, dan tidak lepas juga lingkungannya juga harus dijaga. Makanya dengan ekowisata Keranggan punya konsep pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan, maka itu harus didukung oleh siapapun. Ya, baik perusahaan, ya, terus kedua perguruan tinggi, media juga harus support. Kalau ada perusahaan mau ikut bergabung mungkin membantu seperti apa mekanismenya atau apa garansi yang bisa diberikan Ya, buat kenyamanan atau seperti apa? Ini? betul. Jadi memang bagi siapapun, khususnya bagi para perusahaan yang mau CSR-nya atau apa bergabung gitu. di Kampung Wisata Keranggan, karena kami banyak apa ya ibaratnya tempat yang bisa dikembangkan, kita bisa kolaborasi untuk bersama-sama menjaga amanah ini tentunya ya terkait dengan pembangunan ini dengan berkelanjutan. Dan kita juga akan memberikan nilai manfaatnya itu adalah tiada lain bisa
memberikan manfaat bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi banyak orang, gitu aja. Dan mudah-mudahan perusahaan ya bisa dorong kita di sini. Ya. Para pihak stakeholder ya bisa Ya, dorong ya. stakeholder. Ya, Ya, semua tentunya elemen seperti itu masyarakat sih. ya. Betul. Oke Bang Alwan, luar biasa. Ini nggak seberapa bro, ini sangat sedikit sekali. Tentunya dengan sharing pengalaman Bang Alwani ya, bisa menjadikan sebuah motivasi Brandsis juga yang barangkali punya spirit yang sama, pecinta lingkungan, penggerak masyarakat, pemberdaya masyarakat, sehingga ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi lingkungan kita. Bang Alwan, closing statement dong di Bang Jai Channel. Oke, terima kasih Bang Jai. Ya. Bang Jai Channel ini luar biasa ya, banyak sekali membantu para UMKM di Kota Tangerang Selatan. Kami tentunya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga channel Bang Jai ini maju terus ya, terus berkembang ya, bisa memberikan juga motivasi, semangat kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan. Harapan saya sebagai Kampung Wisata Keranggan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya, mengucapkan apresiasi kepada Bang Jai, khususnya ke channelnya. Oke, terima kasih Bang Alwani. Mudah-mudahan Bang Alwani tetap istiqomah, Iya, sama-sama Bang Jai. Amin. Dan terus punya daya juang semangat yang tinggi, Amin, membangun ekonomi kerakyatan bersama masyarakat Kampung Keranggan. Amin. Menjadikan sebuah kampung ekowisata Keranggan, sebuah kampung ya benar-benar menjadi tempat wisata yang berbasis lingkungan ya, iya. lingkungan, pemberdayaan masyarakatnya yang luar biasa, dan tentunya ini tujuan yang sangat mulia yang harus didukung oleh para pihak. Terima kasih dari Bang Jai dan Bang Alwani sharing pada momen ini. Ya, jangan lupa juga ya, kalau ingin lebih tahu lebih jauh lagi ke IG-nya aja. Oh iya, oke. Ya. Kalau yang mau IG mau lebih lanjut, mau tahu lebih lanjut, IG-nya apa Bang Alwan? Eko Wisata Keranggan Tangsel. Eko Wisata Keranggan Tangsel. Iya, itu Terus, buka aja di sana, nanti juga ada channel YouTube-nya. Ada channel YouTube-nya juga. Okay. Nanti supaya lebih tahu. Nanti bisa berinteraksi dengan Bang Alwani. Mungkin bisa kolaborasi dalam banyak hal, dan tentunya bisa menjadi sebuah pertemuan yang insya Allah ke depan menjadi pertemuan yang baik bagi para pihak. Amin. Oke, terima kasih Bang Jai ucapin. Kali ini obrolan yang luar biasa bersama tokoh masyarakat, penggiat, penggagas, inisiator dari Kampung Ekowisata Keranggan, Tangerang Selatan, Banten. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semua untuk memberikan terbaik bagi lingkungan, bagi masyarakat sekitar kita. Amin. Jangan lupa subscribe tayangan ini, like, komen, dan share. Sangat bisa jadi bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.